Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome to AA Helmi Channel. Selamat datang di channelnya AA Helmi. Kali ini kita bertemu dalam program Sairan, Sajian Inspirasi Ramadan. Hari ini kita akan sama-sama belajar salah satu cabang ilmu di dalam pelajaran agama, yakni cara membaca Al-Quran, atau yang lebih dikenal dengan ilmu tajwid. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita semua dalam rangka mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi dan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Kali ini kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu, yakni ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita membaca Al-Quran, huruf-hurufnya, tanda-tandanya, dan lain-lain. Ingat, menurut salah satu keterangan disebutkan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana atimun. Mengambil ilmu tajwid, mempelajarinya dan menggunakan ilmu tajwid dalam pembelajaran Al-Quran adalah sesuatu kewajiban. Man lam yujawwidil qur'ana fahuwa athimun. Siapa orang yang membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, maka kemungkinan dia mendapatkan kekeliruan karena tidak sesuai dengan ketentuannya atau kaidahnya. Ingat, satu huruf, beda harkat, beda tanda baca, tanda memberhentikannya, itu akan menimbulkan makna yang berbeda. Maka dari itu, kita harus terus belajar, mengaji, dan mengkaji bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita mulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu. Mungkin ada di antara kalian semua, sahabat-sahabat, anak-anak semua, adinda, kakanda, ayah dan bunda di rumah yang mungkin telah menguasai bagaimana cara membaca Al-Quran. Kita sama-sama belajar diulangi kembali ya, agar semakin mantap, semakin mengenal, dan semakin menguasai cara membacanya. Apabila terdapat kekeliruan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Termasuk kalau nanti ada pertanyaan, silahkan kamu tuliskan di kolom komentar video ini. Ingat ya, jangan lupa sebelumnya komen, like, share, and subscribe. Topik kita yang pertama yakni mengenal huruf hijaiyah, bagian pertama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf yang menjadi penyusun Al-Quran. Apa sih sebetulnya huruf hijaiyah itu? Huruf hijaiyah dia berasal dari huruf-huruf berejaan Arab. Ingat, tidak semua yang Arab itu adalah tulisannya Al-Quran. Ada juga yang tulisannya menggunakan huruf Arab tetapi bukan Al-Quran, melainkan dengan bahasa Indonesia, bahasa yang lain. Tapi kebetulan di dalam bahasa Al-Quran itu menggunakan huruf Arab dengan ejaan Arab. Maka huruf-hurufnya yang termasuk dalam huruf hijaiyah ada berapa ya jumlahnya? Betul, jumlahnya itu sebetulnya ada 29. Wah, bukannya ada 28 ya? Atau bukannya 30 ya kalau huruf hijaiyah itu? Nah, terdapat berbagai macam perbedaan mengenai jumlah sebetulnya di dalam huruf Al-Quran. Tapi sebetulnya huruf asli penyusun di dalam huruf hijaiyah adalah jumlahnya 29. Huruf hijaiyah ini diawali dengan huruf alif di awal dan diakhiri dengan huruf ya. Namun pada ketentuannya, pada penghitungannya ada berbagai macam pendapat yang menyebutkan bahwa harus 28 nih huruf hijaiyah itu. Ah enggak, 30. Yuk kita sama-sama ulas bersama ya. Huruf hijaiyah ini membaca dan menulisnya berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin dibacanya atau alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai huruf Z dibacanya dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau huruf hijaiyah atau huruf Arab di dalamnya itu dimulai dari bagian kanan ke sebelah kiri. Jadi jangan sampai tertukar ya. Begitupun dengan penulisannya. Buku-buku Arab dimulai dari
bagian halaman paling ujung sebelah kanan, lalu berputar ke sebelah kiri per halamannya. Berbeda dengan buku tulisan alfabet atau numerikalnya bersifat A, B, C, D huruf Latin. Itu dimulai dari A, B, C, D, F, G, H, I, J dari kiri ke kanan. Yuk kita sama-sama ulas ya. Huruf hijaiyah itu yang jumlahnya 29 apa saja ya? Kita mulai. Yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ba, yang ketiga ada huruf ta, yang keempat ada huruf sa, yang kelima ada jim, lalu yang keenam ada huruf h. Perhatikan dengan baik ya. Jumlah huruf hijaiyah ini kalau kita lihat di dalam kotaknya, oh di situ ada 30 ya. Nah, kita sama-sama ulas. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, po, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, perhatikan dengan baik. Di dalam tabelnya ada 30 huruf. Tetapi tadi disebutkannya 29. Sebetulnya ada huruf-huruf yang dianggap sebagai satu. Atau ada huruf kok yang dibacanya sama tapi dihitung dua sih. Nah, sebelum berangkat ke sana, kita ulang terlebih dahulu ya huruf-huruf hijaiyah tersebut. Mungkin ada yang sering menggunakannya dengan bernyanyi. Alif, ba, ta, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, bo, po, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Mungkin yang sering melihat tayangan televisi atau tayangan kartun, ada yang menggunakannya dengan nada seperti itu. Atau pada zaman dahulu ada yang guru ngaji kita mengajarkannya dengan menggunakan nada abang tukang bakso. Abata saja ha, kodadaro jasa, sya, sa, so, doto, zo. Nah, sampai ujung sampai ke seperti itu. Tapi kita bahas huruf-huruf aslinya, cara membacanya yang belum diberikan tanda harokat fathah, kasroh, atau dhammah. Cara membacanya adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dha, ro, zai, sin, shin, sod, bo, po, zo, ain, ghain. Nah, ada yang sering bilangnya ogin, ogin, ogin. Nah, ini dibacanya adalah ghain atau ghin. Kalau orang Malaysia sana bilangnya ghin, atau kita boleh membacanya ghain atau ghin. Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha. Nah, huruf yang berikutnya setelah huruf waw, ha, ada yang kita mengenal dengan tulisan lam alif. Lam alif ini adalah merupakan huruf tambahan. Ia merupakan gabungan, dianggap sebagai gabungan dari huruf lam dan huruf alif. Maka disebutnya lam alif. Sekali lagi, lam alif adalah gabungan huruf-huruf tambahan yang tersusun dari huruf lam dan huruf alif. Tetapi kalau yang tadi yang sama-sama dibacanya seperti A apa? Kalau di awal itu alif, lalu sebelum dia ada tulisan hamzah. Nah, itu berbeda. Alif adalah huruf yang membentuk mad, membuat harokat huruf yang berharokat fathah kalau ketemu alif jadi panjang. Itu namanya alif. Berbeda dengan hamzah. Yang ada di huruf izhar mungkin yang sudah sampai ilmunya sampai ke sana, sampai ke pelajaran hukum nun sukun dan tanwin, disebutnya adalah hamzah ha, ain ha, ghain ha. Bukan alif ha, ain ha, ghain ha. Nanti kita sama-sama belajar ya. Berikutnya di nomor 28 seperti tadi yang sudah diulas, ada yang disebut dengan hamzah. Hurufnya hampir sama seperti alif, cara membacanya. Berikutnya kita sama-sama membahas. Membaca Al-Quran, tadi kita sudah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Sekarang kita mulai mengenal harokatnya. Harokat itu apa sih? Nah, harokat itu atau yang sering disebut dengan syakal, itu adalah tanda baca di dalam huruf hijaiyah. Harokat itu terdiri dari 3. Yang pertama kita bahas hari ini, yakni fathah, kasroh, dhammah.
Ingat ya, cara membacanya asalnya adalah fathah, kasroh, dhammah. Bukan fathah, kasroh, dhammah. Fathah. Tetapi dibacanya adalah fathah, fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, kita bahas satu-satu. Mungkin yang sudah menguasai, kita ulang bersama-sama ya. Ini kalau di pelajaran Iqra ada di Iqra 1 sampai Iqra 2 masih membahas tentang harokat yang fathah. Lalu nanti dikenalkan dengan kasroh dan dhammah. Fathah adalah tanda baca yang biasanya ditulis di bagian atas. Tanda bacanya ditulis di bagian atas huruf. Bentuknya seperti garis tetapi miring posisinya. Ditulisnya di bagian atas. Ini membuat huruf hijaiyah tadi berakhiran A semua. Contoh, ba ditambah fathah, maka dibacanya menjadi ba. Kebetulan ba ini walaupun tidak diberi tanda fathah, hurufnya hampir mirip dengan cara pembacaan aslinya. Begitu, ba, ta, sa, jim. Nah, ketemu dengan fathah, ia dibaca menjadi ja. Baik, berikutnya, tanda harokat yang berikutnya, yakni kasroh. Kasroh, hurufnya, simbolnya mirip dengan fathah, tetapi dia ditulisnya di bagian bawah huruf. Ia membuat huruf hijaiyah menjadi dibaca i. Contoh, ba, ta, sa, jim. Ketika diberi tanda kasroh menjadi bi, ti, si, ji. M-nya hilang. Berikutnya, harokat atau tanda baca dhammah. Dhammah ini bentuknya seperti huruf wawu, tetapi ukurannya lebih kecil dan disimpan di bagian atas huruf. Ia membuat hurufnya menjadi berbunyi u akhirannya. Ba, ta, sa, dan jim diberi tanda dhammah, maka dibaca bu, tu, dan ju. Baik anak-anak, berikutnya kita akan melihat manakah yang berharokat fathah dari huruf-huruf berikut ini. I, ta, bu. Mana yang berbunyi fathah? Tentu saja jawabannya adalah ta. Berikutnya ada kalimat bu, ba, dan ti. Di antara tiga kata ini yang berharokat fathah adalah ba. Soal berikutnya, manakah yang berharokat kasroh yang berbunyi akhirannya i, ta, ji, dan du? Maka tentu yang dibaca harokat kasroh adalah ji. Berikutnya kita lihat ada bu, ba, dan ti. Yang berharokat kasroh adalah ti. Selanjutnya kita lihat manakah yang berharokat dhammah. Dhammah itu ingat tadi tandanya seperti huruf wawu, tetapi dia lebih kecil, posisinya ada di atas huruf. Membunyikan huruf tersebut menjadi u. Ti, bu, dan ta. Yang berharokat dhammah adalah bu. Tentu saja. Berikutnya yang berharokat dhammah ta, du, dan i. Tentu saja jawabannya adalah du. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh yang menyaksikan video ini, ayah bunda di rumah, sahabat-sahabat sekalian, atau yang baru pertama kali belajar membaca huruf Al-Quran, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Sekian, dan kalau apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama kamu, dan untuk yang menyaksikannya adalah anak sekolah, silahkan tuliskan nama sekolahmu dan kelasmu berikut dengan nama lengkapnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi dalam episode pembelajaran tajwid berikutnya dalam program Sairan, Sajian Inspirasi Ramadan bersama Kak Helmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.